Adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, maka mereka akan mencari-cari fitnah dari ayat mutasyabihat ini, Bapak Ibu. Mereka akan mencari-cari fitnah dari ayat mutasyabihat ini, ya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Mereka mentakwilkan sendiri dan mencari sendiri sehingga melahirkan fitnah. Nanti sebentar akan saya sampaikan fitnah apa itu. Mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segala puji adalah milik Allah, segala kemuliaan adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan, ya, menciptakan kita dari kehampaan, ya, kemudian memberikan kepada kita semua yang kita rasakan sampai hari ini. Dan Dia jugalah yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan ini. Semoga kita berusaha, berdoa agar kita masuki kehidupan itu nanti dalam keadaan bahagia, atau nama lainnya adalah husnul khotimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk menghabiskannya dengan Al-Qur'an, insyaallah kita akan mencoba, ya, membahas serial, ya. Jadi ada beberapa serial ini saya tawarkan kepada jamaah, nanti silahkan dievaluasi. Bismillah. Dalam rangka tahun 2022, ya. Yang pertama mengenai ayat mutasyabihat ini penting sekali juga, tapi nanti saya serahkan kepada para pengurus dan jamaah kira-kira apakah kita akan melanjutkan pembahasan seperti ayat mutasyabihat ini, karena kurang lebih totalnya ada 12 sampai 15 ayat yang betul-betul mutasyabihat, ya. Mutasyabihat itu serupa, ayat yang serupa tapi tidak sama, ya. Nah, mutasyabihat itu serupa. Saya tulis di sini, maaf. Ayat yang serupa. Ya. Atau juga sebetulnya saya menyiapkan serial, ya, pembahasan yang berseri mengenai doa-doa di dalam Al-Quran. Ya, jadi doa-doa para nabi di dalam Al-Quran ini banyak maknanya belum seluruhnya dipahami, gitu, ya. Itu pun ada serialnya, ada doa-doa para nabi itu maksudnya apa, bagaimana cara menerapkannya dan isinya seperti apa. Itu juga nanti saya tawarkan, silahkan kepada pengurus dan jamaah mungkin bisa memberikan tanggapan. Atau yang ketiga adalah pembahasan kita seperti tahun lalu, yaitu membahas tadabbur ayat atau surat-surat pendek, ya, surat-surat juz amma. Kemarin kita sudah sampai surat Ad-Duha, ya, dan awal dari surah Al-Insyirah, ya, surah Al-Insyirah. Jadi tiga hal ini silahkan nanti memberikan masukan, memberikan tanggapannya kepada pengurus, insya Allah disampaikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba saya akan menyampaikan hikmah dari ayat mutasyabihat, ya, ayat mutasyabihat. Nanti silahkan kira-kira gimana pandangan atau pendapat dari para jamaah sekalian dan pengurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ayat mutasyabihat sebagaimana yang disebutkan tadi di surah ke-3 Ali Imran ayat ke-7 ya. Saya mulai dulu dari sini. Ini adalah Profesor Eric Kandel. Dia menerima Nobel tahun 2000. Seorang ahli saraf ya, neuroscientist ya, menerima hadiah Nobel tahun 2000 ya, karena penelitiannya di bidang long term memory, memori jangka panjang ya, long term memory. Long term memory. Ya. Jadi kenapa orang itu kalau belajar ingatnya sebentar doang. Lagi belajar nih, kita lagi ngaji nih. Nanti pulang lupa lagi. Itu diteliti sama Profesor Eric Kandel ini dan dapat hadiah Nobel. Ya, dapat hadiah Nobel. Sederhananya begini, ini ada gambar, tapi nggak usah terlalu tidak usah terlalu pusing. Sederhana ini gambar mengenai jaringan saraf kita. Bapak Ibu, sederhananya begini. Short term memory, memori jangka pendek, ya, memori jangka pendek adanya di otak besar atau prefrontal cortex di depan ya. Dan itu hanya membutuhkan satu kali saja. Di sini ada gambarnya, di saya lingkari ya. Satu single pulse serotonin. Satu kali melepaskan hormon serotonin di tubuh kita itu, saraf kita satu kali melepaskan hormon serotonin. Hormon serotonin itu hormon kebahagiaan ya. Jadi kalau belajar dengan bahagia itu cepat. Karena hormon serotonin satu kali keluar, kemudian dititipi nilai-nilai pelajaran di situ masuk, tapi di short term memory, memori jangka pendek satu kali. Ini ada gambarnya satu kali, single pulse, ya, satu kali. Kemudian disampaikan ke tubuh kita, ya. Di situ kita paham ngerti seperti ngaji ini sekarang. Kalau kita seneng ngajinya seneng, duduknya enak gitu ya, mendengarkannya dengan baik, masuk. Tapi short term memory, memori jangka pendek. Ya, gampang lupa, gampang terhapus. Ya, gampang terhapus. Maka itu kadang-kadang orang sering tanya, Ustadz kenapa saya kalau lagi ngaji itu rasanya enak? Ya, tapi besok udah lupa lagi. Ya, besok lupa lagi. Kenapa? Karena belum masuk ke long term memory, memori jangka panjang. Ya, memori yang jangka panjang. Nah, untuk bisa masuk ke memori jangka panjang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya pelajaran yang kita terima itu lengket selama-lamanya, ya, maka membutuhkan 5 puls serotonin, ya, 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5 puls serotonin, ya, 5 puls serotonin itu. Maka itu dari sini saja sudah luar biasa betapa sholat itu waktunya ada 5. Ya. Saya yakin itu bukan kebetulan. Ya. Bukan kebetulan. 5 puls serotonin. Jadi maksudnya begini, kalau kita sholat dengan bahagia satu hari itu 5 kali, itu pasti ingat. 5 kali itu dalam sehari itu. Ya, sehari itu. Ini mestinya Profesor Eric Kandel dengar nih, ya, mudah-mudahan dengar dari YouTube nanti penelitian itu begitu 5 kali, ya, ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Intinya serotonin, bahagia, ya, dengan bahagia 5 kali masuk ke long term memory. Kalau long term memory sudah nggak akan hilang, diapain juga nggak hilang. Ya, kalaupun lupa sebentar nanti pada waktu-waktu tertentu dia akan keluar lagi menjadi satu ingatan, satu memori, long term memory. Nah, itu sebabnya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada tema-tema yang berulang dan pengulangannya itu 5 kali. Contoh, kisah besar tentang keluarnya iblis dari surga, keluarnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. 3 ya, keluarnya iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Di dalam Al-Quran, ya, itu didapati di 5 tempat.
Bapak Ibu. 5 tempat. Pertama, surah kedua Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai 38. Satu. Ini berdasarkan urutan mushaf ya. Satu, surah kedua 30 sampai 38. Dua, surah ketujuh Al-A'raf mulai dari ayat ke-12, 11 bisa juga dari ayat 11 sampai 27. Sama, temanya sama, kisahnya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, kita akan dapati di pertengahan surat Al-Isra surat ke-17. Ya, di pertengahan. Kemudian kita akan dapati lagi di pertengahan surat ke-18 Al-Kahfi, ya, terutama ayat ke-50. Dan kita akan dapati lagi yang kelima di pertengahan surah Toha, surat ke-20. 5 kali. Surah Toha. Ya. Jadi maksudnya kira-kira supaya masuk ke dalam long term memory kita. Itu persoalan itu, ya. Kisah itu, ya, masuk ke long term memory kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian jadi gambarnya ini, mohon perhatian di gambarnya, mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa lihat di belakang ya. Jadi kalau short term memory, ya, tidak menumbuhkan sinaptik yang baru di otak kita, jaringan barunya nggak numbuh, cuma pakai jaringan yang lama nih, jaringan yang lama. Tapi kalau long term memory, dia menumbuhkan jaringan baru di otak kita. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Ya, tuh ya, di ujung ya. Nih. Menumbuhkan jaringan yang baru. Jaringan yang baru. Jaringan yang baru inilah yang akan tetap ada. Makanya long term memory. Ya, setelah 5 kali pengulangan, Bapak Ibu. Setelah 5 kali pengulangan. Ini menurut Profesor Eric Kandel. Dan saya melihat betul-betul ada irisannya dengan Al-Quran dan ada irisannya dengan perintah sholat 5 waktu yang kita lakukan satu hari. Ya, ini 5 kali serotonin, ya, 5 kali ada pelepasan serotonin dari kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita ke tubuh kita. Ya, terus ada satu nilai yang dikandung di situ, ya. Satu pelajaran, maka dia akan menumbuhkan sinaptik baru, ya, di dalam otak kita, menumbuhkan sinaptik baru. Oke, jadi ini bisa diadopsi untuk pendidikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau pendidikan pengen bagus, memang harus diulang 5 kali dan 5 kali ini dalam kondisi bahagia, seneng, numbuh langsung, apapun yang mau kita tanamkan tumbuh, apapun itu. Ya, 5 kali. Ya, pengulangan 5 kali. Durasinya terserah, mau satu hari, mau 1 pekan, ya. Yang penting masih bisa diingat, ya, dari yang 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa diingat, maka akan menumbuhkan sinaptik baru di dalam otak kita, jaringan otak yang baru. Ya. Dahsyat Al-Quran ya, Al-Quran sudah jauh-jauh hari sudah menjelaskan mengenai itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itulah ya, makanya tadi kita baca ayatnya, surat ketiga ayat ke-7, untuk itulah ada ayat yang mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Awas jangan keliru. Dulu waktu kecil ya, sebelum ngerti, saya pahamnya ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak boleh dibahas. Mutasyabihat. Nggak boleh, pokoknya ayat mutasyabihat nggak boleh dibahas. Kalau dibahas nanti berdosa. Ya, ayat mutasyabihat itu. Nah, itu keliru sekali, betul-betul menyesatkan tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga kita nggak mau belajar. Ya. Padahal ayat mutasyabihat itu maksudnya adalah ayat yang serupa, tapi tidak sama. Ya, serupa tapi tidak sama. Dan kenapa Allah punya ayat yang serupa? Untuk menumbuhkan perhatian kita khusus pada ayat tersebut. Ya, khusus. Karena berarti penting sekali itu ayat, ya. Maka itu terulang di dalam Al-Quran. Oke, ayat mutasyabihat. Nah, sebelum sampai kepada contohnya, ya, ayat mutasyabihat ini, memang ini agak butuh fokus sedikit, Bapak Ibu ya. Ayat mutasyabihat ini, sebelum sampai kepada contohnya, saya ingin sampaikan dulu tadi kalimat Allah di dalam surat ketiga ayat ke-7 ini, kalimat Allah begini.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, ya, hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepada kalian, kepada engkau, kepada kita semua Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat. Muhkamat diambil dari kata hukum, ya, hukmun, ya. Di akar katanya adalah hukmun. Nah, itu ya. Hukmun, hak, kaf dan mim yang artinya hukum. Hukum itu jelas ukurannya, ya, jelas konsekuensinya, itu namanya muhkamat. Misalkan ayat-ayat tentang waris, ayat tentang nikah, ayat tentang talak, perceraian, ya, ayat tentang kital, peperangan, itu semua ayat muhkamat, Bapak Ibu. Tentang haji, tentang sholat, tentang umroh, tentang zakat, ya, ini ayat-ayat muhkamat. Nah, selebihnya adalah ayat mutasyabihat, ayat yang terulang, baik terulang maknanya maupun terulang ayatnya sendiri, ya, terulang maknanya maupun terulang ayatnya sendiri. Nah, yang menarik adalah kalimat Allah di sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, maka mereka akan mencari-cari fitnah dari ayat mutasyabihat ini, Bapak Ibu. Mereka akan mencari-cari fitnah dari ayat mutasyabihat ini, ya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mentakwilkan sendiri dan mencari sendiri sehingga melahirkan fitnah. Nanti sebentar akan saya sampaikan fitnah apa itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil dari ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Nah, sebagian kelirunya kita kaum muslimin adalah memahami ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Udah, jangan dibahas ayatnya. Keliru di situ. Karena sebetulnya yang dimaksud tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah itu apa? Kembalikan kepada kitab Allah, maksudnya begitu, ya. Kembalikan kepada kitab Allah, karena nggak masuk logika itu kalau Allah turunkan ayat tapi jangan dipahami, betul kan? Allah turunkan ayat jangan dipahami, sudah gitu ayatnya. Ini maksudnya apa? Udah pokoknya baca aja, nggak usah paham. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Artinya kita kembalikan kepada kitab Allah, ya, kembalikan kepada Al-Quran, Bapak Ibu. Mohon tenang Bu, ya. Kasih ke masalahnya cukup berat. Sekali lagi mohon tenang, gitu, kasih ke masalah, karena masalahnya itu cukup membuat konsentrasi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini memang butuh fokus, agak butuh fokus, maka nanti saya serahkan kepada jamaah sekalian apakah kita akan berlanjut seperti ini. Terus terang, pembahasan ini kalau di Universitas Al-Quran ini di strata 2 atau strata 3 ayat mutasyabihat ini, ya. Tapi kita bahas nggak apa-apa karena ini penting, ya. Tapi kita mencoba membahasnya dengan enjoy, ya, dengan enak, ya, dengan asik. Oke, jadi Bapak Ibu, yang pertama yang mau saya garis bawahi adalah bahwa orang-orang yang di hatinya ada penyakit akan ngubek-ngubek cari-cari masalah di ayat mutasyabihat ini. Contoh, saya ambil satu contoh dulu sebelum masuk nanti kita ke ayat mutasyabihat. Contoh, ada pemahaman yang mengatakan bahwa iblis itu malaikat. Dulunya malaikat. Pemahaman ini Bapak Ibu, pemahaman ini, mohon maaf ya, saya bukan mau sara, ini semata-mata hanya ilmu saja. Pemahaman ini adalah salah satu ideologi utama orang Katolik dan Protestan. Iblis itu adalah malaikat tadinya malaikat, kemudian menjadi iblis, berontak menjadi iblis. Itu salah satu pelajaran utama agama
Kristen dan Katolik itu ini. Dan sekarang juga banyak dihembuskan ya, dalam agama Islam, terutama dari orang-orang yang mengaku dalam tanda kutip ya liberal, Islam liberal. Ya. Dari mana dalilnya? Dari mana dasarnya? Ini saya mau tunjukkan betapa bahayanya. Quran surat ke-7 ayat 11. Ya. Surat 7 ayat 11. Ini kalau tidak paham ayat mutasyabihat, siapa saja akan masuk ini. Kenapa? Karena ayat Quran. Ya, coba kita baca ayatnya ya. Kita perhatikan ayatnya. Sekali lagi mohon perhatian, ini mohon fokus betul-betul. Kalimat Allah begini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk wajah kalian, tsumma sawwarnakum. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Mohon perhatian kalimatnya ya. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, panjang, fasajadu, maka para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Ya, illa iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak mau sujud. Oh. Kalau kita baca ayat ini, iblis berarti malaikat. Illa iblis, fasajadu, semua malaikat sujud kecuali iblis. Artinya apa? Iblis malaikat. Fasajadu illa iblis. Ini yang sekarang itu banyak bapak-bapak ya, orang-orang yang agak tahu sedikit itu ya. Semua agama itu sama kok. Termasuk ideologi yang seperti ini, masuk salah satunya. Sama. Nah, fasajadu illa iblis. Semua sujud malaikat kecuali iblis. Ini keliru sekali, makanya ini fitnah besar dari ayat mutasyabihat itu. Sampai lahir satu agama, salah satu ideologi utamanya adalah malaikat iblis. Iblis malaikat. Ya, iblis malaikat. Apalagi kalau kita lihat film-film Hollywood itu banyak nih yang mengadopsi cerita ini. Ya. Iblis itu adalah malaikat. Padahal ini termasuk ayat mutasyabihat. Harus dikembalikan kepada Al-Quran. Saya mau tunjukkan. Begitu kita buka, tadi saya katakan ya, ini persoalannya ada 5 nih, ada 5 kali dalam Al-Quran. Tadi surat ke-7 ayat ke-11 ya. Sekarang surat ke-18 ayat ke-50. Mohon perhatiannya, kalimatnya sama. Jadi mutasyabihat itu sama ya, bukan sama, serupa maknanya satu, serupa sebagian kata-kata di dalam ayatnya ya, atau serupa keseluruhan ayatnya sama. Ya, jadi beda-beda ya, ada serupa maknanya, ada serupa sebagian kata di dalam ayatnya, ada serupa keseluruhan ayatnya. Yang serupa keseluruhan ayatnya contoh surat Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan. Surat Al-Mursalat surat ke-77 10 kali diulang. Fawailu yauma izil lil mukazzibin 10 kali, sama ya. Serupa tapi tidak sama. Oke? Serupa tapi tidak sama. Nah, kita masuk dulu ke mutasyabihat yang ini ya. Saya ingin menunjukkan, memberikan bukti bahwa kalau tidak dipelajari akan menimbulkan fitnahnya besar. Kalimat Allah di sini, tadi kan kalimatnya, awas kita kembali dulu sebentar. Kalimatnya begini ya. Summa qulna, ini yang mutasyabihat ini nih. Qulna lil malaikatis judu li Adam. Ya. Ini yang mutasyabihat di sini. Qulna lil malaikatis judu li Adam. Perhatikan kalimatnya ya. Qulna lil malaikatis judu li Adam. Pada ayat ke-50 dari surat Al-Kahfi, wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, serupa. Ya. Tadi summa qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis, di sini wa iz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, mutasyabihat. Serupa persis, kalimatnya itu serupa tapi tidak sama.
Saya ulangi lagi. Tadi Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, kalimatnya. Begitu juga di surat ke-18 ayat 50, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Serupa sebagian katanya di dalam ayat itu serupa. Nah, inilah yang Allah maksud tadi, Bapak Ibu. Begitu kita kembalikan ke ayat 50 dari surat Al-Kahfi ini, di situ baru terbuka maknanya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bangsa jin. Ya, bangsa jin yang kemudian fasik terhadap Tuhannya. Nah, jadi kalau nggak dibawa dua ini, nggak dapat kita pemahamannya itu, nggak ngerti kita, dan akhirnya keliru, salah paham, salah memberikan pendapat, diikuti oleh orang satu umat keliru semua. Ya, padahal kecil sekali perbedaannya. Iblis adalah malaikat. Ya, sebelumnya adalah malaikat. Oh, ini sekarang banyak, Pak, ya. Anak-anak, terutama anak-anak muda kita, ya. Kalau nggak paham ini, ngaji sedikit, nanti ada orang yang agak pinter sedikit, ya, liberal itu, ya. Tuh, iblis kan malaikat dulu. Ini ayatnya. Oh iya, fasajadu illa iblis. Lam yakun minas. Oh iya, iblis malaikat dulu. Ada lagi yang mengatakan kita harus berterima kasih sama iblis. Macam-macam. Dari sini asalnya nih. Ibtigha al-fitnah tadi itu. Wa ibtigha at-ta'wilih, mencari-cari takwilnya. Ya, menjadikan fitnah dari takwil tersebut. Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itu. Jadi jadi memang ini kecil sekali ya. Detail sekali ya, bedanya amat kecil betul, tapi akan memberikan dampak yang luar biasa ya, dampak fitnahnya luar biasa. Oke? Ini satu contoh ya, fasajadu illa iblis ya. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka bersujud semua malaikat kecuali iblis, dan iblis itu bukan malaikat tapi dia bangsa jin. Ya, dari situ kita sudah paham. Jadi ayat mutasyabihat itu ayat yang diserupakan ya. Sekali lagi bukan ayat yang terlarang untuk dibahas, tapi harus dikembalikan kepada Al-Qur'an ya, agar kita menemukan kepahamannya. Ada yang mutasyabihat itu berupa sekumpulan kata yang dipakai di satu ayat tapi dalam surat yang berbeda. Contoh tadi surat ke-7 ayat 11 dan surat ke-18 ayat 50 ya. Sebagian kata di dalam ayat tapi di surat yang berbeda. Oke. Yang kedua, kata yang sama dipakai di ayat-ayat yang berbeda tapi dalam surat yang sama. Maaf, ini kurang nih. Dalam surat yang sama. Dalam surat yang sama. Kalau ini dalam surat yang berbeda, yang satu, yang nomor 2 dalam surat yang sama ya. Jadi seperti itu tapi di dalam surat yang sama, satu surat yang sama. Yang ketiga, satu ayat utuh itu serupa dengan ayat yang lain di dalam surat yang sama. Contoh tadi surat Ar-Rahman ya. Satu ayat penuh serupa ya, serupa. Tapi tidak sama ya, Bapak Ibu, tidak sama. Kenapa tidak sama? Sebentar ya, saya mau berhenti dulu di sini. Ini memang agak akademis sedikit, nggak apa-apa, kita masuk belajar. Saya mau berhenti dulu di nomor 3 ini. Satu ayat utuh serupa ya, di dalam satu surat yang sama, tapi tidak sama maknanya, walaupun serupa. Contoh fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban dan fawailu yauma idzil lil mukazzibin, surat Al-Mursalat ya, surat ke-77 akhir juz yang ke-29. Kita ambil surat Ar-Rahman yang sering kita dengar ya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sepintas kalau orang tidak paham, kelihatannya sama ayatnya. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan. Padahal enggak sama.
Kenapa tidak sama? Karena ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu sebetulnya adalah penutup ayat sebelumnya. Jadi gini, saya ambil satu contoh di dalam surat Ar-Rahman. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mestinya bacanya begitu, Pak. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dialah yang memiliki lautan sehingga memudahkan kepada kalian berlayar di lautan itu. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan? Lanjut pada ayat berikutnya, kullu man 'alaiha fan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua ini akan fana, akan hancur. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan. Jadi dia dua. Itu ya. Dua. Maka itu ketika orang paham membacanya, umpamanya menjadi imam bacanya, jangan berhenti sebelum ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu konsekuensinya ke situ, karena dia adalah penutup kepada ayat sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Paham ya Pak ya? Ibu-ibu paham? Paham ya? Oke. Kalau paham kita tutup dengan doa. Ya, harus cooling down nih, harus santai bahas ayat mutasyabihat ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sama walaupun serupa, ya, tidak sama walaupun serupa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali ayat itu serupa, tapi dia tidak sama. Sebagaimana tadi gambar di awal ini, gambarnya kan anak kembar nih, ya. Anak kembar. Ya, anak kembar. Orang lihat, oh sama, kembar. Tapi yang mengerti, bapak ibunya tahu nggak sama ini anak dua. Ada bedanya. Entah di ujung kelingkingnya ada tai lalat, yang satu enggak, entah di mana dia. Tapi yang ngerti tahu bahwa itu tidak sama, walaupun serupa. Ya kan? Begitu juga ayat-ayat itu. Ya, ayat-ayat itu. Sama, ini akan jadi fitnah juga, Pak. Saya dulu pernah dengar ada orang bilang begini, Quran tuh kok nggak sempurna banget ya? Kenapa? Masa ada ayatnya berulang-ulang? Padahal nggak sama. Tidak sama. Oke. Lanjut. Jadi ayat mutasyabihat yang jenis ketiga ini yaitu satu ayat penuh dalam satu surat, ya. Satu ayat penuh dalam satu surat. Yang keempat, ada satu ayat penuh serupa tapi di surat yang berbeda. Penuh satu ayat dia serupa tapi di dalam surat yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Dan itu total ada 10 kali. Yang nomor 4 ini ada 10 kali. Oh, sorry, 9 yang satunya itu yang satunya tidak dipakai, ya. Tidak dipakai itu bukan karena ini, nanti saya jelaskan, ya. Yang terakui 9, ya. Baik. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu, ya, ada 4 ayat mutasyabihat itu ada 4 jenis, ya. Nah, sekarang kita ini tadi ya membedakan anak kembar seperti ini. Kita masuk sekarang ke contoh yang pertama. Membedakan anak kembar seperti ini melihat tanda kecil di perbedaan di antara mereka berdua. Sekarang kita ambil yang sederhana dulu, ya, yang sederhana dulu hari ini. Subuh ini kita akan ambil yang sederhana dari ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang sebagian kata-katanya sama, serupa di dalam surat yang sama. Kalau tadi kan di dalam surat yang berbeda, ya, contoh iblis tadi di dalam surat yang berbeda. Sekarang kita ambil contoh kecil, yaitu kata-katanya serupa di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ini pun sama juga, banyak menjadi fitnah, makanya harus diangkat, ya. Banyak menjadi fitnah, ya. Fitnahnya apa? Ya, fitnahnya begini Bapak Ibu. Kita baca dulu ayatnya, ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat 15. Adapun manusia kalau diberikan ujian berupa kenikmatan
diberikan ujian berupa kemuliaan, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan saya. Ya, siapa dulu dong saya, gitu kira-kira gitu ya. Ayat 16-nya wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sementara ketika diberikan cobaan, dikurangi rezekinya, dikurangi kemuliaannya, ya, maka dia mengatakan rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah sedang menghinakan saya atau melupakan saya, ya. Nah, kalimat atau kata yang sama dalam kedua ayat ini Bapak Ibu mohon perhatian di sini, yaitu iza mabtala. Iza mabtala dan iza mabtala, atas dan bawah. Iza mabtala, ya. Mabtala diambil dari kata maibtala. Maibtala, dua kata, yaitu ma itu menunjukkan keumuman, ya, keluasan bentuk variasi dari ibtala itu sendiri. Ibtala diambil dari kata bala, ba, lam dan iya, atau ba, lam dan wawu sama. Bala dan bala itu sendiri artinya ujian, Bapak Ibu. Ya, ujian. Bala itu bukan sesuatu yang konotasinya buruk, tapi ujian. Ya. Kami di Aceh itu ada kekeliruan juga mengenai kata-kata bala ini. Ya. Kalau orang Aceh setiap mau bulan puasa, mau bulan Ramadan nih, kira-kira berapa 3 bulan lagi ya, ada yang namanya tolak bala. Tolak bala. Kenapa? Karena bala dipikir bala itu adalah sesuatu yang gak enak, konotatif sifatnya. Padahal enggak, bala itu netral, itu ujian. Contohnya mana? Kita buka pelan-pelan ya. Quran surat kedua ayat 214. 214. Silakan, mungkin bisa dibacakan artinya Pak Haji Wasul. 214 dari surat Al-Baqarah, biar apakah kamu mengira bahwa kamu akan maaf Pak, saya keliru, bukan 214, 124 kok. 124, angkanya itu ya, 214 sama, tapi 124, 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ya. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Ya. Jadi kalimatnya di situ tadi dibacakan terjemahannya oleh Pak Wasul. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberikan bala. Bala itu ujian, ya. Karena setelah Ibrahim lulus fa'atammahun, Ibrahim berhasil menyempurnakan ujian tersebut. Ibrahim mendapatkan reward berupa apa? Oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Saya akan menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Ya. Diuji, lulus, jadi imam bagi seluruh manusia. Ya, jadi imam bagi seluruh manusia. Jadi bala itu netral Bapak Ibu. Netral, ujian. Seperti ujian sekolah. Kalau lulus, naik kelas. Kalau nggak lulus, ulang lagi. Ya, remedial, ulang lagi. Maka itu sering ada orang nanya, Ustadz, kenapa saya ujiannya ini terus? Begini lagi. Ya. Saya sering bilang, oh berarti remedial tuh Bu. Ya. Remedial, belum lulus soalnya gitu ya. Kalau lulus nanti naik lagi, tingkatnya naik lagi. Nah itu bala ya. Jadi ma'ibtala itu ujian. Maka itu di ayat ke-15 dan ayat ke-16 kepada sesuatu yang sifatnya nikmat, rezeki, ya, kemuliaan di tengah manusia disebut ujian, di bawah berkurangnya rezeki juga disebut ujian. Sama Pak. Sama. Ma'ibtala ya. Dari sini aja sudah banyak fitnah nih. Ya. Sudah banyak fitnah apa? Orang kalau boleh milih, saya pengen diuji yang atas saja dah. Ya kan? Jangan yang bawah. Padahal sama, hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama itu.
Itu puisinya W.S. Rendra. W.S. Rendra itu masuk Islam di akhir-akhir usianya beliau itu. Luar biasa puisinya itu. Ya. Mendalam sekali. Ya. Dia katakan judulnya apa tuh ya? Di ujung-ujungnya kalimatnya begini. Ketika langit dan bumi bersatu, maka duka dan gembira sama saja. Ya. Nah sebelum kalimat terakhir itu dia menyampaikan di situ, saya bilang saya ini hambamu, tapi saya pilih ujian yang enak buat saya. Kalau yang nggak enak saya bilang itu dari engkau, tapi kalau yang baik saya bilang itu dari saya. Persis seperti ayat ini, Pak. Apa judulnya itu W.S. Rendra tuh ya? Pokoknya belakangnya itu saya ingat sekali kalimatnya itu, ketika duka dan gembira bersatu, ketika langit dan bumi bersatu, maka duka dan gembira sama saja. Ya, sama saja. Silakan nanti kalau mau cari, luar biasa, direnungi, bagus juga isinya ya. Bagus juga isinya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ujian berupa kemuliaan dengan ujian berupa ketidakmuliaan sama saja. Ya. Tinggal hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Nah, dalam dua ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kata kecil yang menjadi krusial, yang harus kita perhatikan, sama seperti anak kembar tadi itu, yaitu ada kalimat atau ada kata Rabbuhu di atas ya, kepada ujian tadi itu. Jadi kan kalimat yang mutasyabihatnya ini ya, iza ma betalahu ya, iza ma betalahu ya. Tapi bedanya di dalam iza ma betalahu yang atas ada kalimat Rabbuhu, di bawah tidak ada. Iza ma betalahu Rabbuhu di atas, kalau di bawah langsung iza ma betalahu faqadara alaihi rizqahu. Ini kira-kira koma. Ya. Di sini fa, ya. Tapi sebelum fa di atas ada Rabbuhu, di bawah tidak ada Rabbuhu. Ya. Sederhana maksudnya di sini Bapak Ibu, dan ini yang menjadi sering fitnah. Ya. Mohon perhatian baik-baik. Allah ingin mengatakan kepada kita, ya, dalam ayat mutasyabihat ini, kenapa di atas ada Rabbuhu, kenapa di bawah tidak ada Rabbuhu. Jadi polanya sama ya. Iza ma betalahu fa, langsung fa. Begitu juga di sini. Iza ma betalahu, lompat dari Rabbuhu langsung fa. Ya, langsung fa. Tapi bedanya ada kata Rabbuhu di atas, tidak ada kata Rabbuhu di bawah. Sederhana maksudnya, Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau ujian berupa kenikmatan, kemuliaan di tengah manusia, kemudahan, itu dari Allah, milik Allah. Sementara kalau ujian berupa dikuranginya rezeki, itu bukan dari Allah. Tuh. Ini sering menjadi fitnah nih. Ya, sering menjadi fitnah. Maka itu Bapak Ibu ya, zikir yang utama itu adalah subhanallah. Yang utama ya, termasuk zikir utama. Kenapa? Kata-kata subhanallah itu menjadi permulaan beberapa surat di dalam Al-Quran yang Rasulullah selalu baca sebelum beliau tidur. Dalam sebagian riwayat, subhanallazi asra bi abdihi laila minal sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Kenapa? Mensucikan Allah dari paradigma prasangka manusia. Salah satu prasangka yang sudah laten ada di dalam diri kita, termasuk saya dari dulu, adalah menyangka bahwa yang buruk-buruk itu juga dari Allah. Udah sabar aja, ini dari Allah. Itu ya, dari Allah. Contoh, saya mau kasih contoh detail, mau kasih contoh langsung. Pak Supri bisa minta tisu, Pak? Pak. Mohon maaf ya. Jadi contoh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak menginikan kepada siapapun yang lain, tidak. Makasih Pak. Saya hanya memberikan contoh saja, dan ini hanya semata-mata untuk keilmuan saja. Contoh, kenapa orang kena kanker? Kenapa orang kena kanker? Apa itu karena Allah? Ya. Apa itu karena Allah?
Bukan, Pak. Bukan. Nanti ini akan bermuara kepada takdir. Apa itu takdir? Nanti takdir ada dua, kita jelaskan. Saya ambil contoh dulu. Kenapa orang kena kanker? Umpama orang kena kanker nih, ya udahlah terima aja dari Allah. Loh, hati-hati. Ini maka tadi saya katakan ya, ini butuh fokus betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang terkena kanker itu, jadi tubuh kita ini, Bapak Ibu, itu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat. Tahan ya, terhadap berbagai macam situasi kehidupan. Penyakit, tahan dia. Dia punya mekanisme untuk memperbaiki diri sendiri. Ya. Ada mekanisme yang luar biasa dalam tubuh kita. Ini saya cerita sedikit saja, namanya makrofages. Ya. Makrofages itu bakteri masuk ke dalam tubuh kita, dimakan oleh sel yang namanya neutrofil. Bapak Ibu yang dirahmati, ya makasih Pak Supri. Dimakan oleh sel yang namanya neutrofil. Neutrofil itu memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang tidak dikenal, dimakan oleh neutrofil itu, kemudian dia bunuh diri bersama dengan sel itu supaya bersama dengan bakteri itu supaya bakterinya keluar. Kita kenal yang keluar itu, kita kenal dengan istilah nanah. Bahasa Inggrisnya pus, nanah. Nanah itu mekanisme pertahanan tubuh kita. Imunitas tubuh kita. Kalau bakterinya masih ringan, tubuh kita akan panas untuk mematikan bakteri itu. Ya, matikan bakteri itu. Nah, demikian pula kalau orang sampai terkena kanker, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teorinya sederhana. Dalam DNA seseorang, mohon perhatian sedikit, ini saja. Katakan ini DNA ya. DNA itu deoksiribonukleatik acid, asam deoksiribo yang ada dalam seluruh tubuh kita. Katakan ini DNA. DNA itu data tubuh kita ya, data tubuh kita. Yang sering gambarnya kayak ukiran kepang gitu ya, DNA. Di dalam setiap DNA Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu ada tutupnya atas bawah. Namanya telomeres. Ya, ada tutupnya atas bawah ini. Nah, ketika telomeres ini tidak baik, terbuka tutupnya, ya kan DNA-nya macam-macam tuh ya. DNA-nya macam-macam. Ada yang DNA untuk telinga, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ini ada dua. Katakan ada dua begini. Harusnya ada tutupnya DNA itu. Ketika tutupnya terbuka, boleh jadi ini masuk ke sini atau sebaliknya ini masuk ke sini. Itulah awal mula dari kanker. Ketika telomeres ini terbuka, tutupnya terbuka. Pak, paham Bapak Ibu kok jadi diem nih? Bagus ya, bagus ya. Ini harus santai nih ya, nggak bisa, jangan serius-serius. Nanti kalau serius-serius, berarti ya. Kenapa bisa terbuka gitu? Nah ya, menarik. Kenapa telomeres itu bisa terbuka, ya, bisa tidak kuat lagi? Di antaranya adalah terlalu banyaknya hormon kortisol. Terlalu banyaknya hormon kortisol, berlebihan hormon kortisol sehingga tidak seimbang lagi. Hormon kortisol itu memicu satu sistem berjalan di dalam tubuh kita namanya glukokortikoid atau gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu tubuh kita mencari gula sebanyak-banyaknya dan mengambil gula itu, mengambil protein yang harusnya menjadi telomeres tadi itu dijadikan gula oleh tubuh ini, disimpan di dalam darah. Gitu. Harusnya masuk protein, mestinya jadi telomeres dan DNA baru ya. Jadi tapi karena tubuh berpikir dia butuh gula, butuh energi yang lebih, yang harusnya jadi protein diambil jadi gula. Namanya gluconeogenesis. Ya, gluconeogenesis dalam tubuh kita. Ya. Dia berpikir butuh gula banyak. Kenapa dia berpikir butuh gula banyak? Karena dapat kabar dari hipotalamus, otak kita. Ya. Kabarnya apa? Tubuh dalam kondisi bahaya nih, ada bahaya, butuh gula. Dulu
Zaman dulu bahayanya kalau ada harimau, ada apa, butuh gula seketika, maka orang bisa lari secepat kilat. Orang bisa lompat pagar, orang bisa ini. Itu gunanya si gula tadi itu, gluconeogenesis. Zaman sekarang, lihat handphone saja bisa naik gula darahnya. Persepsi akan bahaya. Oh, ini bahaya nih. Kok dia nggak lihat saya sih? Padahal saya udah begini dari jauh. Ada apa nih dia nih? Langsung tuh, mulai sistem tadi bekerja. Kok dia buang muka sih ke saya? Padahal saya udah ini. Nggak taunya nggak lihat. Orang sana biasa pakai kacamata, nggak pakai kacamata, dari jauh nggak kelihatan. Dia pikir, oh kenapa dia marah sama saya? Kenapa dia ini sama saya? Nah, itu persepsi bahaya. Dipersepsikan oleh tubuh. Gitu ya? Dipersepsikan oleh tubuh. Kok dia gitu amat sama saya? Kok dia ini amat sama saya? Kok dia itu yang membuat tubuh kita itu mengirim signal bahaya kepada hormon-hormon yang kepada kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita ini. Akhirnya menciptakan hormon kortisol. Kortisolnya berlebihan, tidak seimbang lagi, tidak menghasilkan telomeres yang baik. Ujungnya kanker. Makanan, Bapak Ibu, makanan itu hanya memicu saja. Sudahlah dari kortisolnya banyak, makannya pun tidak sehat. Akhirnya terpicu. Ya, dengan itu tadi. Itu Pak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya ya tidak semua bukan tidak semua bentuk ujian yang berupa kekurangan tadi itu bukan dari Allah. Tadi saya kasih contoh kesehatan. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Orang, mohon maaf ya, orang kalau kekurangan harta, ya, apakah dari Allah? Ayo. Apakah dari Allah? Tidak, Pak. Tapi dari manusia. Dari manusia itu yang saya maksud ada dua. Yang pertama, dari manusia secara keseluruhan. Coba perhatikan betapa tidak adilnya sistem ekonomi kita sekarang ini. Ya kan? Nggak adil, Pak, sistem ekonomi kita ini. Iya. Karena apa? Modal. Sebaliknya memang ada orang yang bisa, ya, karena keahliannya, karena keuletannya bisa menjadi orang yang berkecukupan. Tapi rata-rata kebanyakan orang, ya, tidak bisa memiliki kesempatan. Kenapa? Karena tidak punya modal, tidak punya akses. Bukan modal sebetulnya, akses. Itu ya. Akses nggak ada. Akses kepada kesempatan, kepada peluang, aksesnya dijaga betul-betul, ditutup betul-betul, ya, oleh orang-orang yang ingin terus kaya. Ya, akses itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu kalau kita punya akses, bagi-bagilah. Orang-orang kecil, ya, orang-orang kecil, karena itu akses itu. Ya, banyak nih teman-teman kita di sini. Ada Pak Haji Kusnandar yang aksesnya sudah ke internasional, mengerti betul bagaimana akses itu ditutup, Pak. Ya, ditutup. Kemarin mau ada membeli kamera CCTV. Pak Gus cerita, wah sudah ditutup oleh orang kuat di Indonesia untuk proyek besar yang diminta oleh bank besar di Indonesia. Ya, rupanya di sananya, di pabriknya udah nggak bisa. Pabriknya satu di Cina nggak bisa. Sampai ke Cina, Pak Gus Nandar mencari, sudah tertutup. Itu akses tertutup. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga alirannya pun tidak banyak. Gitu ya. Banyak. Kenapa orang di luar negeri bisa sejahtera? Ya, walaupun kerja rata-rata, ada yang kerja sebagai pegawai negeri, pegawai ini sejahtera. Ya, sejahtera. Kenapa? Karena aksesnya banyak dibuka. Terutama akses mengenai peluang dan kesehatan, ya, pendidikan maksud saya, akses pendidikan, ya. Luar biasa di sana itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Saya pernah ke kampungnya Mas Jordan ini, ada ipar saya di Bulgaria, ya. Itu di puncak gunung saja akses internet masih lancar, Pak. Kami ke gunung itu, akses internet masih lancar, masih bisa. Ini, saya kan ngobrol sama bapaknya Mas Jordan itu pakai
pakai handphone. Saya ngomong dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Bulgaria, terus dikasih lihat. Beliau juga gitu, gantian ke saya. Itu kan butuh internet. Di atas gunung masih ada internet, masih lancar. Kata Pak Mahyudin, di Lipo aja masih ada blank spot internetnya. Itu akses, sebentuk akses. Sehingga orang bisa mengakses ilmu pengetahuan dimanapun. Itu. Makanya tingkat hidup mereka besar, tinggi. Ya. Istri saya pernah kuliah di Perancis. Ini saya cerita saja ya untuk memberikan gambaran. Di sana itu harga handphone tuh nggak dijual. Beli nomor handphone, dikasih handphonenya. Dan internet murah. Yang namanya unlimited tuh benar-benar unlimited. Kalau kita baru sekarang ini, ya, baru untuk data, untuk informasi, akses. Jadi, mohon maaf ya, orang terkurangi kesempatannya, rezekinya itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ada manusia yang serakah. Ada manusia yang serakah. Yang kedua karena personnya itu sendiri. Personnya itu sendiri. Itu tapi yang kedua ya, yang kedua. Tapi yang lebih banyak adalah karena kesempatan itu memang sengaja ditutup oleh orang-orang yang serakah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Supaya tidak terdistribusi ke tidak merata, gitu ya. Tidak merata. Ya, tidak merata. Coba kita buka surat An-Nahl ya, surat ke-16 untuk gambaran saja. Ayat yang ke-57 ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-57. Maaf, sebentar, 57 apa 58 nih? Sebentar. Ayat yang mana dia? Oh maaf, ayat yang ke-71, 71. Surat 16 ayat 71. Surat 16, 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkannya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya. Jadi Wallahu faddala ba'dakum fauqa ba'din. Allah yang melebihkan, tapi orang yang dilebihkan itu nggak mau berbagi. Ya. Nggak mau bagi. Serakah. Kalimat Allah supaya mereka sama dalam merasakan apa yang diberikan Allah itu. Ya, sama. Sama itu bukan sama jumlahnya tentu saja, tapi sama peluangnya, ya. Sama bisa kesempatannya ada sama. Ya, walaupun mungkin dalam jumlah yang lebih kecil nggak masalah. Tentu saja pengalaman kerja keras itu harus dihargai. Tapi ini betul-betul di kehidupan kita sekarang ini betul-betul jauh sekali. Maka ada istilah 1% of people. Ya, 1% orang itu menguasai 99% kesejahteraan dunia ini. Ya. Sementara yang 99% hanya menikmati 1%. Gitu ya. Maka itu bukan dari Allah. Jadi maksud saya ingin mengarahkan kita pada ayat ini, jangan gampang kita udah karena Allah ini memang terima saja dari Allah. Memang tidak begitu. Ya, tidak begitu. Nah, sekarang kita buka surat keempat ayat 79. Ini kuncinya di sini. Ya. Surat keempat ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kamu memutuskan menjadi rasul pada segala manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya,
Jadi kalimat Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah. Jadi kalau hari ini kita diberikan kelebihan, ada rezekinya, ada peluangnya, ada kehormatan di tengah manusia, ketahuilah lagi dan lagi, ini dijadikan ayat mutasyabihat supaya berulang bahwa semua itu dari Allah. Dari Allah. Loh, ini karena saya kerja keras, ini karena saya ini, betul. Kalau Allah tidak izinkan Anda kerja keras gimana? Gak dapet, Pak. Loh, ini karena saya belajar, punya ilmu karena ini. Kalau Allah tidak izinkan kamu berilmu gimana? Gak bisa. Gak bisa. Jadi semua kemuliaan itu tidak boleh kita rasa sebagai milik kita, tidak boleh. Ya. Itu dari Allah. Sebaliknya, semua keburukan yang kita rasakan itu dari diri kita sendiri. Itu dari diri kita sendiri. Ini agar kita paham kalimat yang sederhana itu, subhanallah. Kalimatnya, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci dari persepsi manusia, dari persepsi kita. Ya, dari persepsi kita. Subhanallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita itu maksudnya ya tadi manusia secara keseluruhan, ada yang serakah, itu kan sama dari diri kita, ya. Ataupun diri kitanya sendiri juga, ya. Itu asalnya dari situ. Jadi untuk introspeksi kita, ya, ke dalam diri kita. Allah itu maha suci, ya. Sama sekali Allah tidak pernah bermaksud untuk memberikan bermaksud untuk zolim kepada kita, tidak pernah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah. Di Serang beberapa waktu lalu ada seorang ibu nggak makan 1 minggu, akhirnya wafat di Serang. Di Serang, Pak, di provinsi Banten ini, di Serang masih ada. Ya. Luar biasa. Saya punya teman Bu Farida, Pak Denny itu punya koperasi, kita punya yayasan ini MMK. Itu memberikan bantuan ke Serang, masih ada orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cerita beliau, dipasangi WC itu, WC jongkok itu, karena selama ini kalau ke WC itu ke kali gitu ya, kadang-kadang dipatok ular segala macam, ya kalau malam, terus dibikinin kamar mandi WC, dipasangin WC jongkok, nggak dipakai WC-nya, Pak, WC-nya dicium, saking bersyukurnya. Demi Allah nih, dibelikan tempat tidur, ya, tempat tidur, karena selama ini tidur di bawah, seminggu nggak mau tidur di atas. Anaknya telepon, ibu nggak mau tidur di atas, kenapa? Terlalu bagus. Biasa, Pak, luar biasa. Ya, ada orang dipinjemin uang nih oleh koperasi beliau itu. Dipinjemin uang 250.000, uangnya dicium, Pak. 250.000. Itu di provinsi kita ini, di tempat kita sekarang ini, di Banten ini. Provinsi Banten. Gak jauh dari sini, Pak, di Serang itu. Dicium 250.000, dikasih pinjam duit 250.000, dicium uangnya demi Allah. Allah itu. Biasa, Pak, luar biasa. Ya, biasa. Padahal ya itu tadi, di provinsi yang sama kita di sini sekarang, gitu ya. Ya. Karena apa? Karena aksesnya sempit. Ya makanya di sana ada orang yang gampang berpindah agama. Ya. Beliau cerita itu ada orang yang semasa kecil sekolah di pesantren, sekarang mau pindah, sudah pindah agama. Kenapa? Gak ada yang peduli. Akhirnya datang ke sana, sudah kamu kembali lagi ke Islam. Dibangunin, dibuatin kamar mandi, dibuatin ini, wah luar biasa bersyukurnya mereka. Ya, fasilitas nggak ada, mereka nggak punya itu di sana itu. Ya, Bapak Ibu, Allah ini demi Allah di kampung-kampung itu masih seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga tercengang melihat itu, ada foto-fotonya, ada ininya diperlihatkan kepada kita, ya, kepada kita. Luar biasa itu, pengorbanan. Ada seorang ibu. Jadi Ibu Farida ini yang punya koperasi syariah ini pinjamkan uang gitu ya, dengan sangat mudah lah. Jadi pinjamin uang, mau kembalinya kapan, 25.000, 20.000 itu terserah. Ya. Nah suatu ketika jadwal pengembalian itu, Pak, ya, ada seorang ibu
telat. Kok sekitar 1 jam belum ada, ditungguin di kantor koperasi itu. Rupanya datang tergopoh-gopoh. Aduh maaf ya Bu, maaf ya saya telat. Kenapa? Tadi ada badai. Loh emang kenapa? Kan saya mau kesini harus lewat Teluk Naga dulu. Harus naik perahu dulu. Tadi ada badai di tengah laut jadi saya terlambat untuk mengembalikan uang 25.000. Masya Allah, 25.000 Pak. Harus melewati lautan, badai. Bisa kembalikan senang. Ibu, saya kembalikan uangnya. Sampai bulan depan lagi nanti 25.000. 25.000 Pak, 25.000. Melawan badai. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi ini betul-betul betul-betul fenomena kita, ya, fenomena kita. Ya, fenomena kita, Pak. Ya, maka itu bukan dari Allah itu. Ya, yang akan dituntut orang-orang yang punya di sekitar itu. Ya. Yang tidak memberikan, yang tidak peduli itu. Yang sampai meninggal kelaparan itu masuk koran, masuk TV itu. Ibu itu meninggal kelaparan. Kenapa? Karena nggak punya makanan. Benar-benar nggak punya makanan, nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Itu tadi, ya. Itu bukan dari Allah. Maka itu kalimatnya tidak ada rabbuhu di situ. Ya, ketika ini tadi itu di surat Al-Fajr tadi itu tidak ada rabbuhu di situ, di bawah itu. Subhanallah, Allah Maha Suci dari itu semua. Bukan karena Allah, karena manusia. Ya, karena manusia. Itu ya. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ya, dari dirimu sendiri, baik dari manusia secara umum maupun manusia secara individu, ya. Jadi persepsi yang betul, ya, persepsi yang benar terhadap kelebihan harta yang kita miliki itu bukan seperti Qorun, ya. Kalau Qorun persepsi dia pada surat ke-28 ayat 78 di Qorun persepsi dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, kata Qorun, ya. Ya. Kata Qorun, ini semua, ya, ini semua berasal, ya, semua yang saya dapat ini karena ilmu dan usaha saya. Ilmin indi, ya, ilmu yang saya miliki, usaha yang saya lakukan, makanya bisa begini. Itu prinsipnya Qorun, Bapak Ibu. Ya. Orang yang cukup kaya juga, tapi tidak segitu kayanya. Karena nanti ada lagi orang terkaya di alam semesta ini. Sebentar lagi kita buka. Ya, ini cukup kaya, tapi tidak sekaya itu, Ya, Qorun. Ya, makanya di mana-mana sekarang orang kalau ketemu harta di bawah tanah dibilang harta Qorun. Ya, harta saking kayanya. Ya, supaya kita ingat, ya. Jadi kata Qorun, semua itu min ilmin indi, ya, datang dari ilmu saya. Karena saya, ya. Maaf, bukan ini nih, sorry. Maaf, tadi kepencet, ya. Ini qala innama utituhu ala ilmin indi, surat 28 ayat 78, ya. Kata Qorun, semua itu utituhu ala ilmin indi, itu karena ilmu saya, karena kemampuan saya, karena kerja keras saya. Kata Allah, awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni, apakah dia tidak tahu bahwa sebelum Qorun ada juga umat-umat terdahulu yang bahkan lebih hebat daripada Qorun. Ada umat terdahulu yang bahkan bisa memahat batu untuk tempat tinggalnya, ya, memahat gunung, ya. Kaum Nabi Soleh, ya, itu memahat gunung mereka, Pak. Masih ada peninggalannya sekarang di Petra dan di Mekah sebelah timur, ya. Di Mekah sebelah timur jarang dikunjungi itu, kalau umroh haji jarang dikunjungi, tapi sekarang sudah dibuka. Namanya adalah Bani Soleh, ya, kalau nggak salah namanya Bani Soleh, ya, tempatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Soleh. Madain Soleh namanya. Kalau dicari di internet ada Madain Soleh.
Ya, sudah dibuka sekarang sebagai salah satu destinasi untuk umroh dan haji. Jadi Bapak Ibu, Qarun mengatakan itu semua dari saya, ya, semua dari saya. Padahal kata Allah bukan dari dia, tapi semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhananya begitu. Nah, saya langsung saja. Persepsi yang benar justru dimiliki oleh orang yang lebih kaya dari Qarun, orang terkaya sepanjang sejarah bumi ini ada. Yaitu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Begini harusnya persepsi kita. Ya. Kalau kita memiliki ilmu, memiliki kemuliaan di tengah manusia, ya, misalkan disanjung, oh bagus nih Ustadz ceramahnya. Kalau sampai kita, oh iyalah orang gua cari ini nih. Berarti Anda merasa lebih mulia. Saya berarti merasa lebih mulia daripada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja yang ilmunya segitu, kekayaannya segitu. Begitu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam contoh ketika beliau kepingin siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan saya. Kata jin ifrit, ya, anak buahnya Nabi Sulaiman, kata jin ifrit, saya bisa mendatangkannya sebelum kau bangun dari kursimu. Nah, datang orang yang berilmu dari kitab, ya. Qala allazina indahu ilmun minal kitab, orang yang pintar dari kitab itu, dia katakan saya bisa mendatangkannya sebelum kau berkedip. Ini bahkan teknologi yang belum ada sekarang, Pak. Namanya teleportasi. Ya. Sekarang masih dianggap mustahil teleportasi itu. Dulu sudah terjadi. Ya. Sebelum berkedip sudah ada. Singgasana Ratu Bilqis sudah ada. Ketika berhasil ada di hadapan Nabi Sulaiman, betul beliau katakan kalimat yang luar biasa. Qala haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini betul-betul semata-mata dari Tuhan saya. Min fadli rabbi, untuk menguji saya, liyabluwani, ada kalimat yang sama dengan bala tadi ya, ibtala tadi, liyabluwani aashkur am akfur, untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau saya kufur terhadap nikmat ini. Ya, itu Pak, kalau orang kaya beneran begitu, kalau orang hebat beneran begitu. Ya, bukan bicara soal dirinya, bukan. Haza min fadli rabbi, ini dari Tuhan saya. Ya, coba aja kita lihat. Kalau bukan Allah mengizinkan, dari mana semuanya? Gak ada. Gak ada, Pak. Banyak orang yang bilang, wah Ustadz sekarang kalau lagi Zoom 300 orang, 300, hampir 400 orang, hebat ya. Hati-hati nih. Jangan sampai masuk gitu ya. Jangan sampai masuk, itu mah gak ada apa-apanya Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau Allah gak izinkan, dari mana? Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, ini dari Tuhan saya. Untuk menguji saya bisa bersyukur apa enggak? Itu yang harus selalu ada dalam otak kita ini, dalam pikiran kita. Haza min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji saya bersyukur enggak? Ujian. Liyabluwani ashkur am akfur. Orang terkaya di bumi saja begitu, apalagi kita. Kita nggak ada apa-apanya. Ilmunya nggak ada apa-apanya, kekayaannya nama nggak ada semuanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Ya, apalagi kita. Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Untuk menguji saya, apakah saya ini bersyukur atau tidak. Ya, syukur atau tidak. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya Pak. Satu, manusia itu menjadi kaya atau menjadi mampu, ya, atau berilmu, ya, memiliki kemuliaan, itu semuanya adalah fata morgana. Ya. Kenapa? Karena kekayaan kita, kemampuan kita baru ada setelah diukur dengan orang lain yang tidak kaya, orang lain yang tidak mampu, orang lain yang tidak berilmu. Semu. Ya. Penelitian ini sudah dilakukan di mana-mana Pak. Sudah dilakukan di mana-mana. Ya. Jadi orang kalau nggak punya duit, dapat duit 100.000 seperti cerita tadi Bu Farida itu, dapat duit 250.000 dicium uangnya. Terima kasih Bu, terima kasih 250.000.
Buat kita 250.000, wah saya nggak punya duit, padahal di kantongnya masih ada 1 juta, bilang nggak punya duit. Memang rasanya tidak punya uang, segitu tuh bukan uang, bukan cukup, nggak cukup segitu, nggak cukup. Apalagi 250.000, ya. Jaraknya ya, padahal sama-sama uangnya. Kenapa? Karena di sana merasa tidak punya, begitu ada berharga. Ya, sembuh kan? Ya, sembuh. Ukuran sana sama ukuran sini, padahal uangnya sama. Tapi sembuh, adanya di sini Pak. Tidak dirahmati Allah. Ya, adanya di sini. Itu. Ya, jadi besar, kecil, kaya, tidak, itu semua di sini. Semua di sini. Ya, adanya di sini. Kalau kita bisa mensyukurinya, menikmatinya, kaya raya kita. Tapi kalau kita nggak bisa, sebanyak apapun kita, dada kita sempit. Ya. Kesimpulan kedua, hanya Allah saja yang kaya dan mampu. Ya. Itu sebabnya kata-kata ilmu di dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kata-kata utu atau ja'a. Didatangkan ilmu atau diberikan ilmu. Contoh surat 58 ayat ke-11. Ya. Kalimat Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, karena ilmu itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Kalau Allah nggak kasih mau apa? Nggak bisa. Utul ilma atau ja'a ilma. Ya, ja'a minal ilmi, didatangkan ilmu. Ya. Hanya Allah saja yang kaya, hanya Allah saja yang mampu. Yang ketiga, ketidakmampuan akan membebaskan manusia dari jeratan kekecewaan dan takabur. Ya, ketidakmampuan kita, ketidakmampuan orang lain, ya, kita diberikan ketidakmampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan ya merasakan ketidakmampuan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelakuan kita sendiri, supaya kita merasa rendah di hadapan Allah, supaya tidak takabur. Yang keempat, ketidakmampuan akan membebaskan manusia dari jeratan hak milik, ya, hak milik yang justru melahirkan rasa takut akan kehilangan, rasa takut pada ketidakmampuan dan ketidaksesuaian. Jadi maksudnya begini Pak, ketika kita merasa memiliki, ya, maka kita akan gampang kecewa, ya, akan gampang kecewa. Contoh, kalau bapak diberikan atau ibu, misalkan bapak ibu misalkan diberikan anak, ya, diberikan anak. Biasanya orang akan, oh anak saya, ya, anak saya, milik saya, subordinat saya, harus ikut apa kata saya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini. Akhirnya timbulnya apa? Begitu dia tidak melakukan, kita kecewa. Begitu dia tidak nurut, kita kecewa. Bumerang. Ya. Padahal anak ini adalah jiwa yang sama, yang sudah Allah ciptakan bersama-sama dulu di satu tempat, kemudian dalam skenario ceritanya dititipkan menjadi anak kita. Jiwa yang sama seperti kita. Mana dalilnya? Quran surat ke-7 ayat 172. 7172. Ya, Al-A'raf 172. Sebelah kanan biasanya paling atas tuh ya, 172. Sering kita dengar juga ayatnya, kalimat Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, dan seterusnya. Sudah dapat Pak? 170. 172 ya. Jadi kalimat Allah, dan ingatlah ketika wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dari seluruh anak Adam.
Semuanya sudah tercipta satu tempat ketika itu. Kita, anak kita, cucu kita, bapak kita, kakek kita sudah terkumpul di situ satu tempat itu. Sudah tercipta. Kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Semua kita menjawab, qalu bala syahidna. Nah, cuma skenario dalam perjalanan kehidupan dititipkan. Oh, jiwa yang ini skenarionya jadi anakmu, jadi cucumu, jadi bapakmu, jadi kakekmu. Artinya apa? Itu semua titipan. Titipan. Yang namanya titipan, kita harus melakukannya ya sesuai dengan sang penitip. Sang penitip. Saya titip kepada Pak Warman misalkan, saya titip nih ya, misalkan kucing saya nih Pak saya titip ya kucing saya yang tahu, oh dia makannya setiap hari ini, setiap ini jam segini. Ya, yang namanya dititipi, ikutin. Nah, begitu pula kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, titipan. Jadi begitu kita bisa ya memasukkan paradigma bahwa ini titipan, kita akan menghormati titipan itu. Ya, tidak semena-mena, tidak subordinat. Selama ini mungkin merasa ini subordinat. Oh, anak saya, ini saya, suka-suka saya. Bukan begitu. Ya, titipan. Akhirnya apa? Kembalinya juga luar biasa, kedekatan, kasih sayang, ya. Bentuk penghormatan, ya. Bukan rasa takut, rasa ini bukan, tapi kedekatan, kasih sayang, rasa hormat, rasa cinta. Tadi itu, ya. Berapa banyak orang itu sekarang, ya, penyakitnya adalah nggak mau bicara sama orang tuanya. Ya, saya sering cerita tuh ya di sini nih, di Palem Semi ini. Ibu-ibu ya, itu sedih sekali Pak. Bu, sedih banget, wajahnya tuh sedih sekali. Datang ke saya. Dia bilang, kalimatnya juga menyedihkan juga. Ustadz, saya punya satu ganjelan. Rasanya saya belum mau mati kalau ganjelan ini belum selesai. Gitu Pak bilangnya. Udah umur 70-an lah itu. Apa itu Bu? Saya punya anak 3. Tiga-tiganya sukses dalam kacamata manusia ya. Ada yang di luar negeri, ada yang lulusan ITB, ada yang lulusan UI, ada yang ini sukses semua. Jadi pejabat, jadi ini sukses. Tapi satu masalahnya, mereka bertiga ini gak mau bicara sama bapaknya. Bapaknya pun begitu, ke anaknya gak mau bicara. Kalau mantunya ya mau, kalau ada lebaran datang, mantunya ngomong bicara mau. Tapi kalau anaknya gak mau. Anaknya nggak mau bicara. Cucu-cucunya mau sekedarnya gitu ya. Sedih banget hati saya. Oh, waktu ngomong itu Bu, ya waktu ngomong mukanya betul-betul sedih. Saya nggak bisa hilang itu, ya ininya raut wajah itu sedih sekali. Ya saya ngebayangin orang sudah sepuh, ibaratnya dalam tanda kutip ya, sudah memang senja, ya, menghadapi situasi seperti itu. Iya betul. Menghadapi situasi seperti itu. Ada loh ini Pak, Bu, ada. Kenapa? Karena dulu waktu mendidik anak, dia cerita, suami saya tuh memang keras sekali. Waktu didik anak itu, memang anaknya jadi semua. Gak boleh begini, harus begini. Udah kamu gimana? Harus begini. Tapi ujungnya gak mau bicara sama bapaknya. Sudah tua. Ya. Jadi bumerang. Kenapa? Karena merasa ini subordinat kamu, ini harus begini. Gak tahu. Subordinat. Ya. Kan pengennya kalau sudah tua enak gitu ya, sama anak, sama cucu, sama ini gitu ya. Bahagia gitu, saling perhatian, saling ini apa Ibu itu. Justru itu tidak didapati oleh beliau. Ya, luar biasa. Terus beliau tanya begini, jadi kenapa? Gimana solusinya Ustadz? Solusinya nggak ada lain kecuali ibu harus mendoakan suami supaya berubah. Gak bisa, itu harus dari suaminya, harus dari bapaknya kepada anaknya ya, untuk mengubah. Saya sudah coba Ustadz, saya sudah sedih sekali Bu. Saya betul-betul kasihan sekali ya. Saya bilang Bu, saya nggak punya cara apa-apa untuk bisa itu ya, cuma satu itu, berubah si suami, berubah bapaknya itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu
mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi itu ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat 1 tadi kita bahas. Ada lagi nanti beberapa. Kalau memang silahkan nanti dievaluasi apakah kita akan ikut materi yang seperti ini. Ini sudah saya siapkan sebetulnya beberapa ayat-ayat mutasyabihat yang lain ya. Terus ada 9, sebetulnya 10, tapi karena 9 itu yang 1 itu terkhususkan ya. Ini mutasyabihat dan seterusnya. Ya. Ya, boleh silakan. Kalau memang begitu kita lanjutkan pembahasan mengenai ayat mutasyabihat. Itu saja mungkin. Silakan ada yang silakan ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, Pak Mahyudin, silakan. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan. Tadi masih ada ini masalah penjelasan beberapa ayat tadi termasuk tapi ada ayat An-Nisa 79. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kata Oh ya. Bismillah. Ya. Ya. Yang kedua itu menarik. Kasus dari Sulaiman, jalan Sulaiman itu kan dia berbeda dengan manusia. Ya. Tapi manusia yang membedakan singkatannya jenis kan. Nah sekarang itu ilmunya gimana tuh Pak? Kok nggak dikembangkan lagi gitu kan? Kalau dikembangkan lagi kan lumayan juga kan? Ya bisa menanti roketnya bisa orang kafir kan? Yang ketiga Ustaz, dari fikihnya. Jadi kalau kokil luar itu gimana? Mahal atau gimana? Karena dia dari peperangan binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti baru lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi yang pertama surat At-Taghabun ya, surat ke-64 ayat ke-14 itu ya. Kalimat Allah ma asaba min musibatin illa bi iznillah ya. Dan tidaklah suatu musibah tertimpa kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Nah, kalimatnya di situ. Ya, izin Allah. Allah mengizinkan, Bapak Ibu, tapi tidak menginginkan. Ya. Allah mengizinkan tapi tidak menginginkan. Maka subhanallah, maha suci Allah itu di situ. Ya, izinnya Allah ada. Izin Allah mana? Ya itu tadi. Ada orang yang serakah tadi ya. Ada orang yang serakah makanya kesempatan ekonomi tertutup bagi orang lain. Allah izinkan. Tapi Allah tidak menginginkan. Walaupun nanti di hari kiamat semua itu akan dihitung. Ya. Keadilan Allah itu istilahnya ya. Keadilan Allah. Ya. Orang yang serakah karena kamu serakah, orang jadi gak kebagian tuh. Karena kamu begini orang jadi gak, nah, itu semua akan dihitung. Jadi ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Allah mengizinkan tapi Allah tidak menginginkan. Ya, itu bedanya di situ. Maka lanjutan kalimatnya di situ, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah dalam ayat itu juga, maka Allah akan tunjuki hatinya. Tadi, tunjuki hatinya seperti yang kita pelajari sekarang ini. Oh, memang ada izinnya, tapi tidak ada, tapi bukan Allah yang menghendaki itu. Ya, bukan Allah yang menghendaki. Nah, yang kedua mengenai Nabi Sulaiman ya. Orang yang diberikan ilmu tadi itu, hamba yang diberikan ilmu dari kitab tadi itu, bukan mustahil nih Pak Mahyudin akan terjadi lagi teleportasi itu. Saya dengar sekarang di CERN ya, di lembaga riset di Swiss itu sedang meneliti soal itu. Jadi memindahkan, sudah ada, tapi bukan teleportasi ya, sudah ada teknologi untuk menjeplak persis seperti yang ada di sana, bisa dijeplak di sini persis, tapi bukan teleportasi, membuat baru, tapi persis ya, 3D printing, seperti 3D printing. Jadi di sana itu di scan, di sini bisa dibuat langsung sama seperti itu ya, persis seperti itu. Nah, kalau Nabi Sulaiman itunya yang dipindah ke sini, itu yang dipindah ke sini, teleportasi ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan ya. Jadi yang hebat, yang harus kita bangga adalah Al-Quran sudah bicara tentang itu. Mungkin manusia sekarang masih berpikir ya, masih meneliti, tapi Al-Quran sudah bicara tentang itu. Terakhir mengenai kopi luwak, bagaimana fikihnya? Jadi memang begini Pak, ada
ada dua pendapat mengenai itu. Satu mengharamkan karena itu kotoran, ya. Yang kedua menghalalkan karena substansi yang dimakan itu sudah kering, ya, sudah tidak basah dan dicuci serta terkelupas. Ya, jadi rupanya luwak itu kalau makan biji kopinya nggak hancur, Pak. Nggak hancur biji kopinya, ditelan aja utuh biji kopinya, betul, utuh biji kopinya. Jadi dicuci, kemudian dicuci bersih. Nah, bijinya itu tidak hancur, bijinya tidak hancur. Nah itu dianggap bukan bagian atau gimana ya? Ya tetap biji kopi yang utuh walaupun ada di dalam kotorannya sudah dipisahkan dari biji kopinya. Saya mau bilang gitu, kotorannya sudah terpisah dari biji kopinya, ya. Dan MUI sudah menghalalkan. Jadi saya pikir kita bisa berpegang saja pada MUI. Ada lagi? Silakan. Ya silakan Bu. Bentar, Ibu dulu Pak. Pak Horman, mic-nya Pak, pinjem Pak. Biar bisa didengar oleh yang lain Bu, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan ayat-ayat syariat, sebelumnya juga saya pemahaman bahwa ayat-ayat syariat adalah ayat-ayat yang tidak boleh untuk dibahas. Iya. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat-ayat syariat di sana adalah ayat-ayat yang terkait dengan zat Allah. Iya. Seperti misalnya Allah bersemayam di atas arsh, atau tentang yadilah, tentang tangannya Allah. Itu adalah ayat-ayat yang memang tidak boleh dibahas. Iya, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya mutasyabihat itu diambil dari bahasa Arab yang artinya terserupakan, ya. Maka itu kita kenal ada satu hadis yang terkenal itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Kalimatnya tasyabbaha, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang dimaksud adalah menyerupai persis seperti itu. Ya, persis seperti itu, ya. Nah, itu maka kita termasuk golongan itu kata Rasulullah. Jadi sebetulnya mutasyabihat itu yang terserupakan. Adapun ayat-ayat yang Ibu maksud tadi, seperti tadi itu, sebetulnya pertama namanya ada gharib. Ayat-ayat yang gharib. Gharib itu ada dua maksud. Yang pertama maksud secara tajwid, ya. Kata gharib karena memang aneh, cuma ada satu saja. Misalkan dalam surah Al-Insan, ya, surah ke-76, ya. Ada kawariro diulang 2 kali. Itu bacaannya itu tajwidnya tuh berbeda. Kawariro, nah 2 kali itu, ya. Nah tapi juga ada maksud secara maknawi, yaitu makna-makna yang seperti tadi yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu kata orang Yahudi dan seterusnya. Seperti kemudian bersemayam di atas ars, istawa alal ars, itu juga ayat-ayat yang seperti itu. Tapi intinya adalah sebetulnya bisa dibahas, boleh dibahas, asalkan betul-betul disampaikan oleh orang yang memiliki keilmuan yang cukup akan hal itu. Seperti istawa itu pembahasannya akan melahirkan cabang gitu, akan melahirkan perbedaan, akan melahirkan ikhtilaf gitu. Makanya tidak dibahas supaya nggak pecah, supaya tidak melahirkan perpecahan. Udahlah, nggak usah sampai ke sana, di bawah aja gitu, ya, kira-kira begitu. Ya, demikian Bu kira-kira. Ada lagi? Pak Wasul silakan. Di Al-Quran disebutkan ya tadi kita lihat sering tahu terkait itu seperti yang di dalam Al-Quran di awal surat ini. Oh ya. 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 Nah, apakah itu semakin tersedia untuk dan di terjemah biasanya juga diterjemah. Ya. Ini Al-Quran terjemahnya itu betul. Ya. Yang kedua, informasi baru ternyata bahasa itu yang disuruhkan. Ya. Betul. Ini juga
saya lihat terjadi di surat Luqman Ya. ayat 1 sampai 5. Itu kok mirip dengan Al-Baqarah 1 sampai 9. Dan ujungnya sama. Mulai karena berrobi, mulai belum. Nah, apakah ini saling melengkapi lupa atau bagaimana ya? Karena ya hampir-hampir mirip. Ya. Itu dari ini pakai itu. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Jadi alif lam mim gitu ya. Alif lam mim ra, alif lam mim shad, kaf ha ya ain sin, kemudian yasin, ya, apalagi hamim, toha, nun ya. Itu semua namanya adalah ayat muqatta'ah. Muqatta'ah. Muqatta'ah itu terpotong karena memang huruf, tapi harus dibaca seperti ayat. Maka itu ada tajwidnya. Alif lam mim gitu. Bacanya mesti begitu. Kenapa? Karena alifnya panjang. Ya kalau Bapak buka di Al-Qur'an, lamnya itu ada benderanya gitu ya, ada panjangnya. Alif lam mim gitu ya. Alif lam mim shad gitu. Nah, kalau tidak ada dibaca 2 harokat, kalau tidak ada huruf ininya dibaca 2 harokat. Kalau yang ada harus dibaca panjang. Yasin 2 karena tidak ada ininya. Nun tidak ada juga berarti 2 harokat, 2 ketukan ya. Yasin, nah gitu. Itu cara membacanya begitu. Nah, itu namanya ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah. Sebetulnya itu ada tafsirnya ya, bukan tidak ada tafsirnya tapi ada. Ya, sebagian ulama memiliki tafsir terhadap ayat muqatta'ah itu. Di antaranya adalah setiap kali ada ayat muqatta'ah, selalu ayat berikutnya atau ayat satu berikutnya itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Contoh, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Surat Al-A'raf, alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika haraj. Surat Al-Ahqaf surat 46, hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya. Jadi huruf muqatta'ah selalu tentang Al-Qur'an, kecuali surah Ali Imran surah ketiga dilompati 1 ayat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Ya, nazzala 'alaikal kitab. Jadi selalu tentang kitab, muqatta'ah, kitab, muqatta'ah, kitab, muqatta'ah, kitab. Maknanya adalah ya, para mufasir menjelaskan maknanya adalah Allah ingin menjelaskan kitab yang luar biasa itu, Al-Quran yang luar biasa ini mengandung fakta-fakta yang luar biasa itu disusun oleh Allah dari huruf-huruf yang sama juga yang engkau pakai untuk berbicara sehari-hari. Alif, lam, mim kan sama, pakai bahasa Arab kan gitu ya. Kaifahal, ilaina anta kan sama, tapi isinya berbeda. Isinya berbeda untuk menunjukkan penulisnya berbeda. Ya, itu hikmah dari ayat muqatta'ah. Maka itu setiap kali ada ayat muqatta'ah selalu kitab. Yasin. Ayat keduanya apa? Wal Qur'anil Hakim. Selalu begitu. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena yang menuliskan Al-Qur'an. Ya, selalu begitu. Itu luar biasa ayat muqatta'ah itu, ya, tafsirnya luar biasa. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi Pak ya yang kedua? Oh, Luqman, ya betul, surat Luqman termasuk seperti tadi ada ayat muqatta'ah dan kemudian juga sama selalu diikuti dengan kitab. Itu termasuk mutasyabihat dari segi makna, ya, dari segi makna. Nah, mutasyabihat dari segi makna itu bisa melengkapi, bisa juga menjadi satu perbedaan yang seperti tadi kita baca. Oh, bedanya di sini, ini selalu ada hikmahnya di situ. Ya, ada hikmah besar dari perbedaan atau persamaannya. Ya, demikian Pak kira-kira. Ya, sebentar Bu, sebentar. Silakan Pak Orman. Mungkin masih menyambung pertanyaan sebelumnya, tapi saya mau menanyakan apakah dengan demikian, apakah artinya kita sebagai orang awam itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu? Yang boleh menafsirkan Al-Quran hanya para mufasir yang memang ilmunya sudah lengkap gitu. Ya. Itu kalau saya. Yang kedua yang saya tanyakan juga ini mengenai surat Al-Baqarah
ayat yang berhubung soal itu termasuk ayat yang bersahabat. Ayat- itu sudah digunakan ayat bahwa pokok-pokok fitrah ya. Ayat kedua, Pak. 62 62. Inna Nasrani Yahudi dan Oh iya. Ya. Baik. Sudah bisa saya tangkap. Jadi yang pertama dari Pak Warman tadi, apakah berarti Al-Quran itu hanya bisa ditafsirkan, ditakwilkan oleh orang yang memiliki kemampuan? Betul sekali. Maka itu kalimatnya tadi di situ, warrasikhuna fil ilmi, Quran surat ketiga tadi ayat ke-7, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya dan punya ketundukan kepada Allah. Ya, itu rasikh itu artinya mendalam ilmunya, ya, tahu mendalam ilmunya. Rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dan dia selalu kepada Allah. Kullu min indi rabbina, semua dari Allah. Itu. Seperti itu bisa. Para guru mungkin ulama ya yang seperti itu, yang mentakwilkan atau mentafsirkan tadi itu tafsirnya. Baik. Waalaikumsalam. Konsumsinya udah pegang semua ibu-ibu ya, bapak-bapak, karena kita sampai jam 12 nih. Menjelaskan pertanyaan Bu Dede tadi. Nah, singkat saja. Jadi betul sekali, intinya adalah tidak bisa semuanya kita mengatakan qadarullah. Ya, kalau biiznillah iya. Tadi ya surat At-Taghabun, izin Allah itu maksudnya kalau kamu nggak berusaha ya nggak dapat, nggak ada. Harus bangkit bekerja gitu misalkan, baru Allah bukakan pintu barokah gitu. Sama juga anak harus dididik tadi karena dia titipan. Didiknya dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah. Baru kemudian anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Kalau sudah di kemudian hari anaknya nggak soleh, umpamanya ini qadarullah, keliru lah. Ya, itu menyalahkan Allah. Maka itu tadi kalimatnya, yang baik-baik itu pasti dari Allah. Allah berikan kemudahan kamu sehingga bisa. Sementara yang buruk-buruk pasti ada kekurangan kita di situ. Ya, pasti ada. Ya, sakit pun begitu tadi. Makanya kalau kita sakit, nggak semuanya qadarullah, pasti ada kitanya di situ. Pasti ada kitanya. Kalau kita sakit umpamanya ya, tadi kanker, kita bicara tentang kanker atau apapun itu, pasti ada kitanya. Entah kitanya tidak menjaga kesehatan, ya, entah kitanya tidak bisa melepaskan stres, tidak bahagia, tidak ini, tidak itu, ya. Nah, maka itu tidak bisa kita semata-mata hanya mengatakan qadarullah pada semua hal, tidak bisa. Lain cerita misalkan qadarullah hujan, nah ya hujan iya betul qadarullah. Siapa yang bisa hujan itu, meninggal hujan, qadarullah hujan misalkan, ya oke, itu bagus. Atau qadarullah misalkan gempa bumi misalkan, qadarullah terjadi gempa bumi, betul qadarullah itu ya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa di situ. Yang lain-lain demikian juga. Jadi tidak bisa kita semuanya mengatakan qadarullah karena pasti ada campur tangan kekeliruan kita di situ. Kalau kebaikan, serahkan itu semua milik Allah. Ya, semua itu milik Allah. Demikian kira-kira Bu Dede tambahannya. Baik Bapak Ibu, kita tutup sama-sama ya dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.